Kapten Marinir Suseno adalah sosok prajurit TNI yang dikenal sederhana dan rendah hati. Tinggal di sebuah rumah dinas kecil yang berjejer dengan rumah-rumah prajurit lain, ia menjalani hari-harinya dengan ritme yang teratur. Setiap pagi, suara sepatu boot yang berderap di jalan kompleks menjadi tanda bahwa Suseno telah siap memulai tugasnya. Di sela kesibukannya, ia selalu meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan anak-anaknya, memperlihatkan sisi lembut dari seorang tentara yang sehari-hari terlatih menghadapi kerasnya dunia militer. Meski berpangkat kapten, kehidupan Suseno tidak pernah berlebihan. Gaji yang ia terima sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, sementara sisanya ia tabung dengan harapan bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang yang tinggi. Namun, kondisi ekonomi yang serba pas-pasan membuat impian tersebut terasa seperti jauh dari jangkauan. Tak jarang ia harus menahan diri dari godaan membeli barang-barang yang sebenarnya ia inginkan, seperti sepeda motor baru untuk memudahkan mobilitasnya. Di lingkungan tempat tinggalnya, Suseno menjadi figur yang dihormati. Anak-anak di kompleks sering bermain di halaman rumahnya, sementara tetangganya mengagumi kepribadiannya yang tenang dan tidak pernah membanggakan pangkatnya. Dalam setiap kesempatan, ia kerap menjadi penengah dalam permasalahan kecil di lingkungannya, membuatnya dijuluki Pak Kapten yang bijak oleh warga sekitar. Kepribadiannya yang sederhana membuat Suseno selalu merasa nyaman dengan kehidupannya, meskipun ada banyak keterbatasan yang harus ia terima. Namun, di balik senyumnya yang hangat, Suseno kerap memendam kekhawatiran tentang masa depan. Ia sering merenung di malam hari, membayangkan apa yang akan terjadi jika suatu saat ia tidak lagi mampu menopang kebutuhan keluarganya. Pikiran itu seringkali datang setelah melihat istri dan anak-anaknya tidur dengan lelap. Di satu sisi, ia bersyukur karena mereka tidak pernah mengeluh tentang kesederhanaan hidup mereka, tetapi di sisi lain, ia merasa harus melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan. Harapan kecil itu akhirnya menjadi semacam doa yang selalu ia panjatkan. Setiap kali selesai sholat malam, ia memohon kepada Tuhan agar diberikan rezeki yang cukup untuk membawa keluarganya menuju kehidupan yang lebih baik. Meskipun ia tahu bahwa peluang besar jarang datang kepada orang-orang biasa seperti dirinya, ia percaya bahwa usaha dan doa akan selalu membuka jalan. Dengan keyakinan itu, Suseno menjalani setiap harinya tanpa beban berlebihan, selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam tugas dan tanggung jawabnya. Hidup Suseno, meskipun terlihat biasa saja, sebenarnya adalah kisah perjuangan yang tak pernah berhenti. Ia bukan hanya seorang prajurit yang berdedikasi, tetapi juga seorang ayah yang selalu mendahulukan keluarganya di atas segalanya. Di kompleks rumah dinas itu, tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu dekat, kehidupan Suseno akan berubah drastis, bukan karena kenaikan pangkat, melainkan karena keberuntungan luar biasa yang akan mengetuk pintu rumah kecilnya. Hari itu adalah hari biasa bagi Kapten Suseno. Setelah selesai menjalankan tugas rutinnya di markas, ia menyempatkan diri untuk mampir ke warung kecil di dekat kompleks perumahan TNI. Warung itu menjadi tempat favoritnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau sekadar berbincang dengan warga sekitar. Ketika sedang menunggu giliran, matanya tertuju pada seorang pria berpenampilan sederhana yang sedang menawarkan sesuatu kepada pelanggan lainnya. Pria itu memegang sejumlah kupon berwarna-warni dengan tulisan besar ISDSB di atasnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai pedagang keliling yang menjual kupon undian resmi. Awalnya, Suseno tidak terlalu memperhatikan. Baginya, kupon semacam itu hanyalah buang-buang uang. Namun, ketika pria itu menyebut bahwa hadiah utama yang ditawarkan mencapai 1 miliar rupiah, Suseno mulai tertarik. Apa salahnya mencoba? Pikirnya. Rp5.000 yang harus ia keluarkan untuk membeli kupon terasa kecil dibandingkan dengan kemungkinan hadiah besar yang menanti. Seorang teman prajurit yang kebetulan berada di warung itu menyemangatinya. Pak Kapten, coba saja. Siapa tahu rezeki. Orang bilang, kalau hati kita ikhlas, peluang menang malah lebih besar, ia ucap temannya dengan nada bercanda. Suseno tersenyum mendengar itu. Meski merasa ragu, ia akhirnya menyerahkan uang Rp5.000 dan memilih satu kupon secara acak. Ia tidak terlalu berharap banyak, menganggap ini hanya sekadar hiburan kecil di tengah rutinitasnya yang monoton. Setelah membeli kupon, Suseno langsung melupakannya. Kupon itu ia simpan di dalam dompetnya tanpa banyak berpikir. Ketika ditanya oleh istrinya di rumah tentang pengeluaran tambahan hari itu, ia hanya menjawab dengan santai,
cuma beli kupon undian. Buat hiburan saja, siapa tahu ada rezeki. Sang istri hanya menggeleng pelan, menganggap suaminya sedang ingin mencari hal baru untuk mengusir kejenuhan. Namun, malam itu, Suseno tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kupon tersebut. Ia mulai bertanya-tanya tentang kemungkinan menang. Pikiran itu terlintas ketika ia sedang duduk di teras rumah, ditemani secangkir kopi hitam yang hangat. Bagaimana jika aku benar-benar menang? Igumamnya pelan, meskipun ia tahu peluangnya sangat kecil. Ia tertawa kecil pada dirinya sendiri, merasa bodoh karena membiarkan dirinya larut dalam fantasi sesaat. Pertemuan dengan pria penjual kupon itu, yang awalnya terasa biasa saja, perlahan mengubah arah hidup Suseno. Kupon kecil yang ia beli dengan setengah hati itu ternyata menjadi pembuka dari sebuah kisah besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa ia sadari, malam itu, keberuntungan sedang bersiap untuk mengetuk pintu kehidupannya yang selama ini berjalan tenang dan penuh keteraturan. Malam itu, suasana di rumah Kapten Suseno seperti biasa. Setelah makan malam bersama keluarga, ia duduk di ruang tamu sambil mendengarkan radio tua yang setia menemaninya selama bertahun-tahun. Radio itu sudah berkarat di beberapa bagiannya, tetapi tetap menjadi sumber hiburan utama di rumah kecil mereka. Siaran berita yang sedang ia dengarkan berganti dengan suara penyiar yang mengumumkan sesuatu yang membuat Suseno tersentak. Itu adalah malam pengumuman pemenang undian SDSB, dan tiba-tiba ia teringat pada kupon yang ia beli beberapa hari lalu. Dengan tergesa-gesa, Suseno merogoh dompetnya dan mengeluarkan kupon SDSB yang sudah sedikit kusut. Ia membaca angka-angka di kupon itu dengan seksama, 014756. Angka-angka itu tertanam di benaknya saat ia mulai mendengarkan penyiar membaca nomor-nomor pemenang. Penyiar memulai dengan hadiah kecil, membuat jantung Suseno berdegup lebih cepat. Saat nomor utama mulai dibacakan, ia mencoba untuk tetap tenang, meskipun rasa gugup mulai menyelimuti dirinya. Pemenang hadiah utama sebesar 1 miliar rupiah untuk periode ke-14 adalah nomor 014756. Suara penyiar terdengar jelas melalui speaker radio yang agak berderak. Untuk beberapa detik, Suseno hanya duduk diam, tidak mampu memproses apa yang baru saja ia dengar. Ia memandang kupon di tangannya, lalu kembali memeriksa angka itu berulang kali. Matanya melebar, napasnya tercekat. Nomor di kuponnya benar-benar cocok dengan nomor yang diumumkan. "Ibu! Ibu!" ia teriaknya memanggil istrinya, suaranya dipenuhi keterkejutan dan kegembiraan. Istrinya yang sedang di dapur berlari menghampiri, bingung melihat suaminya begitu emosional. "Apa yang terjadi, Pak?" tanyanya, sementara Suseno dengan tangan gemetar menunjukkan kupon itu. Kita menang 1 miliar, kata Suseno dengan suara bergetar. Awalnya istrinya mengira suaminya bercanda, tetapi ketika melihat ekspresi serius di wajah Suseno, ia langsung memeluk suaminya dengan perasaan campur aduk antara syok dan bahagia. Anak-anak mereka, yang sedang bermain di kamar, keluar untuk melihat kegaduhan itu. Mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi melihat orang tua mereka begitu bahagia membuat mereka ikut bersorak. Malam itu, rumah kecil mereka yang biasanya sepi mendadak penuh dengan tawa dan kegembiraan. Namun, di balik semua euforia itu, Suseno mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dengan pikiran yang masih kalut, Suseno kembali duduk di kursinya. Ia menatap kupon kecil itu, benda sederhana yang kini terasa begitu berat. Dalam kebahagiaan yang meluap-luap, terselip rasa takut. Apakah ini benar-benar berkah, atau hanya awal dari sesuatu yang lebih rumit, pikirnya. Malam itu, meskipun ia merasa seolah berada di atas awan, Suseno tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja mengambil tikungan yang tak terduga. Keesokan paginya, suasana rumah Suseno berubah drastis. Setelah berita kemenangan itu tersebar, rumah kecilnya mulai ramai didatangi tetangga dan teman-temannya. Sebagian datang untuk mengucapkan selamat, tetapi tidak sedikit yang penasaran dan ingin melihat langsung kupon yang membuat Suseno menjadi miliarder baru. Di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah telepon dari pihak penyelenggara SDSB mengonfirmasi kemenangan Suseno dan memintanya untuk datang ke Jakarta guna menerima hadiah secara resmi. Perjalanan ke Jakarta adalah pengalaman yang luar biasa bagi Suseno dan keluarganya. Dengan uang pinjaman dari seorang teman,
Suseno menyewa mobil untuk membawa dirinya, istrinya, dan kedua anaknya ke ibu kota. Di sepanjang perjalanan, anak-anaknya terus bercanda tentang apa yang akan mereka beli dengan uang hadiah itu. "Aku mau mainan robot besar," kata anak bungsunya dengan mata berbinar. Istrinya, meskipun tidak banyak bicara, sesekali tersenyum membayangkan kemungkinan membeli rumah yang lebih besar dan nyaman untuk keluarga mereka. Ketika tiba di Jakarta, mereka disambut oleh panitia SDSB di sebuah hotel berbintang. Ini adalah pertama kalinya Suseno dan keluarganya menginjakkan kaki di hotel mewah. Lobi hotel yang megah, dengan lampu gantung kristal yang berkilauan, membuat anak-anaknya melongo kagum. Mereka diberi kamar untuk menginap, lengkap dengan fasilitas yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Malam itu, Suseno hampir tidak bisa tidur. Ia memikirkan acara penyerahan hadiah yang akan berlangsung esok hari, sebuah momen yang akan mengukuhkan dirinya sebagai pemenang SDSB. Keesokan harinya, Suseno menghadiri acara resmi di sebuah gedung pemerintah yang megah. Ia dipersilakan duduk di barisan depan bersama para pejabat dan tokoh penting lainnya. Ketika nama Suseno dipanggil, ia berjalan ke podium dengan gugup tetapi penuh kebanggaan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Sudomo, menyerahkan secara simbolis cek senilai 1 miliar rupiah kepadanya. Tepuk tangan meriah menggema di ruangan itu, sementara kamera para wartawan terus mengabadikan momen tersebut. Setelah acara usai, Suseno diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan media. Dengan nada yang rendah hati, ia mengungkapkan rasa syukurnya. "Ini adalah berkah yang tidak pernah saya duga. Uang ini akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk keluarga dan orang-orang di sekitar saya," katanya. Ucapannya yang tulus membuat banyak orang yang hadir terharu. Namun, di dalam hatinya, Suseno masih diliputi perasaan tak percaya bahwa hidupnya telah berubah begitu cepat. Perjalanan ke Jakarta itu bukan hanya tentang menerima hadiah, tetapi juga menjadi awal dari sebuah babak baru dalam kehidupan Suseno. Ketika ia dan keluarganya kembali ke kampung halamannya, mereka disambut bak pahlawan. Namun, Suseno tahu, di balik euforia ini, ia harus memikirkan bagaimana cara mengelola uang yang begitu besar agar tidak menjadi bumerang. Meskipun baru saja memulai perjalanan sebagai seorang miliarder, ia menyadari bahwa tanggung jawab besar kini berada di pundaknya. Sejak pengumuman kemenangannya di Jakarta, nama Kapten Suseno menjadi perbincangan di berbagai media. Surat kabar, radio, hingga televisi berlomba-lomba meliput kisah seorang prajurit sederhana yang tiba-tiba menjadi miliarder. Wajah Suseno terpampang di halaman depan banyak surat kabar, dengan judul-judul yang menggambarkan keberuntungannya, seperti, prajurit TNI menang 1 miliar rupiah, atau, keberuntungan seumur hidup Kapten Suseno. Tidak hanya itu, wartawan bahkan mulai mendatangi rumah dinasnya untuk menggali cerita lebih dalam. Di rumah kecilnya, Suseno dan keluarganya harus terbiasa dengan perhatian yang tidak biasa ini. Setiap pagi, halaman rumah mereka dipenuhi oleh wartawan dan tetangga yang penasaran. Mereka ingin tahu bagaimana rasanya menjadi miliarder dalam semalam. Awalnya, Suseno mencoba melayani semua pertanyaan dengan sopan, tetapi lama-kelamaan ia merasa lelah dengan sorotan yang terus-menerus. Ia hanya seorang prajurit biasa yang tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Berbagai tawaran mulai datang menghampiri Suseno. Ada perusahaan yang ingin menjadikannya bintang iklan, lembaga sosial yang mengajaknya berkolaborasi, hingga individu yang mencoba memanfaatkan uangnya untuk investasi. Salah satu surat kabar bahkan menawarkan sejumlah uang jika Suseno bersedia menjadi kolumnis dan menceritakan kisahnya secara eksklusif. Tawaran ini membuat Suseno bingung. Di satu sisi, ia ingin membagikan cerita keberuntungannya, tetapi di sisi lain, ia merasa privasinya mulai terganggu. Di tengah kebingungan itu, Suseno mendapatkan nasihat dari seorang rekan senior di militer. "Pak Kapten, uang besar seperti ini bukan hanya rezeki, tetapi juga ujian. Jangan sampai Bapak terjerumus oleh godaan orang-orang yang tidak tulus," katanya. Nasihat itu membuat Suseno mulai berpikir lebih serius tentang bagaimana ia akan menggunakan uangnya. Ia memutuskan untuk tetap rendah hati dan fokus pada keluarga, meskipun sorotan media terus mengikuti setiap langkahnya. Namun, tidak semua perhatian yang diterimanya bersifat positif.
Beberapa pihak mulai mempertanyakan moralitas SDSB sebagai bentuk perjudian yang dilegalkan. Sebagai pemenang utama, Suseno menjadi simbol dari program tersebut, sehingga ia tak luput dari kritik. Sejumlah aktivis bahkan menggelar protes di luar rumahnya, membawa spanduk yang menolak keberadaan SDSB. Situasi ini membuat Suseno merasa serba salah. Ia tidak pernah berniat mendukung hal yang kontroversial, tetapi keberuntungannya kini menyeretnya ke pusaran konflik sosial. Sorotan media yang awalnya membawa kebanggaan kini mulai terasa membebani. Suseno merasa kehidupannya yang sederhana dan damai perlahan memudar. Ia merindukan hari-hari ketika ia hanya dikenal sebagai prajurit biasa di kompleks TNI. Namun, ia tahu, tidak ada jalan kembali. Ia harus menghadapi semua ini dengan kepala tegak dan mengambil langkah bijak untuk menjaga keluarganya tetap aman di tengah perhatian publik yang semakin besar. Setelah beberapa minggu berlalu, kehidupan Suseno berubah total. Dengan uang 1 miliar rupiah yang kini dimilikinya, ia mulai dihadapkan pada berbagai tantangan baru. Salah satu keputusan pertama yang ia buat adalah pindah dari rumah dinas kecilnya ke rumah yang lebih besar di pinggiran kota. Rumah baru itu dibeli dengan harga yang masih terjangkau, meninggalkan sebagian besar uangnya tetap utuh di rekening bank. Namun, kepindahan itu justru menimbulkan gosip di kalangan rekan-rekannya di kompleks TNI. Beberapa teman lama Suseno mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ada yang terang-terangan mengaguminya, tetapi ada pula yang iri dan menganggapnya tidak lagi sederhana seperti dulu. Bisikan-bisikan tentang bagaimana seorang prajurit tidak pantas menjadi miliarder mulai terdengar di belakangnya. Meski Suseno berusaha untuk tetap bersikap rendah hati, ia tidak bisa menghindari pandangan tajam dari mereka yang merasa bahwa keberuntungannya tidak adil. Hal ini membuatnya merasa terisolasi di lingkungan yang dulu ia anggap sebagai rumah kedua. Tantangan lainnya datang dari keluarganya sendiri. Dengan uang yang begitu besar, ekspektasi anggota keluarga besar Suseno pun meningkat. Beberapa kerabat jauh mulai muncul dan meminta bantuan finansial dengan alasan beragam. Ada yang memohon bantuan untuk membayar utang, ada pula yang ingin memulai bisnis. Suseno, dengan hati yang lembut, mencoba membantu mereka semampunya. Namun, ia sadar bahwa jika terlalu banyak memberi, uangnya bisa habis begitu saja. Dilema ini membuatnya harus belajar berkata, "Ya tidak," sesuatu yang sulit ia lakukan sebelumnya. Tak hanya itu, perubahan gaya hidup juga mulai memengaruhi keluarganya. Anak-anaknya, yang sebelumnya tumbuh dalam kesederhanaan, kini mulai meminta hal-hal yang lebih mahal. Istrinya, meskipun tetap sederhana, mulai merasa bahwa mereka layak menikmati hasil keberuntungan tersebut. Ketegangan kecil mulai muncul di antara mereka, terutama ketika Suseno mencoba menahan pengeluaran agar uangnya tidak cepat habis. "Pak, ini bukan soal boros atau tidak. Kita hanya ingin merasakan sedikit kenyamanan setelah bertahun-tahun hidup serba pas-pasan," ujar istrinya pada suatu malam. Di sisi lain, Suseno juga harus menghadapi banyak tawaran bisnis dari orang-orang yang mengaku ingin membantunya mengelola uangnya. Ada yang menawarkan investasi di properti, ada pula yang memintanya menanam modal di perusahaan baru. Namun, ia merasa bingung karena tidak memiliki pengetahuan tentang dunia bisnis. Beberapa kali ia hampir tertipu oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan keberuntungannya. Beruntung, seorang teman yang berpengalaman di bidang keuangan membantunya memilih investasi yang aman, meskipun keuntungan yang didapat tidak sebesar tawaran-tawaran yang menggoda itu. Hari-hari Suseno kini tidak lagi sesederhana dulu. Ia harus belajar banyak hal baru, mulai dari mengelola keuangan hingga menjaga keharmonisan keluarga di tengah perubahan. Meskipun uang 1 miliar rupiah tampak seperti berkah yang luar biasa, Suseno mulai menyadari bahwa uang itu juga membawa tanggung jawab besar. Tantangan baru yang ia hadapi bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan latihan militer atau disiplin semata, tetapi membutuhkan kebijaksanaan yang terus ia pelajari dari hari ke hari. Keberuntungan besar yang menimpa Suseno tak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memengaruhi hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Persahabatan, yang selama ini ia anggap sebagai sesuatu yang kokoh, mulai diuji oleh keberadaan uang miliaran rupiah di tangannya. Rekan-rekannya di militer, yang dulu menjadi tempatnya berbagi suka dan duka, kini mulai menunjukkan sisi lain yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Di awal-awal, teman-temannya tampak ikut bahagia atas kemenangan Suseno.
Mereka sering bercanda, Pak Kapten, kalau sudah kaya jangan lupa traktir kami, ya, dengan nada ringan. Namun, seiring berjalannya waktu, candaan itu berubah menjadi permintaan yang lebih serius. Salah satu rekannya, seorang prajurit yang sudah lama ia kenal, bahkan dengan terus terang meminta pinjaman uang untuk membuka usaha kecil-kecilan. Awalnya Suseno bersedia membantu, tetapi ketika permintaan itu terus berulang, ia mulai merasa ragu. Penolakan Suseno terhadap beberapa permintaan memicu reaksi yang tidak ia duga. Beberapa rekannya mulai menjauh, bahkan ada yang menyindirnya secara terang-terangan. Baru juga menang undian, sudah lupa sama teman-teman lama, dikata salah seorang prajurit saat sedang berkumpul di kantin. Komentar-komentar seperti itu perlahan membuat Suseno merasa tidak nyaman berada di lingkungan kerjanya. Ia merindukan suasana persahabatan yang dulu bebas dari prasangka dan kepentingan. Di luar lingkungan militer, hubungan Suseno dengan teman-teman lamanya di kampung juga mengalami perubahan. Beberapa teman masa kecilnya, yang dulu akrab dengannya, kini mendekati Suseno dengan berbagai alasan. Mereka sering datang ke rumahnya, bukan untuk sekadar berbincang, tetapi dengan harapan mendapatkan bantuan finansial. Ketika Suseno tidak dapat memenuhi semua permintaan, beberapa di antara mereka mulai menunjukkan sikap dingin. Ternyata kalau sudah kaya, orang berubah, dikata salah satu temannya dengan nada sarkastik. Namun, tidak semua teman menjauh atau berubah sikap. Ada beberapa yang tetap setia dan tulus mendukung Suseno. Salah satunya adalah Sersan Arif, sahabat dekat Suseno di satuan militer yang selalu bersikap jujur dan apa adanya. Arif sering mengingatkan Suseno untuk berhati-hati dengan orang-orang yang mendekatinya karena uang. Pak Kapten, jangan terlalu pedulikan omongan orang. Yang penting, tetap fokus pada keluarga dan tujuan hidup. Uang ini harus jadi berkah, bukan beban, nasihat Arif suatu hari. Kata-kata itu menjadi pegangan Suseno di tengah badai perubahan yang melanda hidupnya. Di balik semua dinamika yang terjadi, Suseno menyadari bahwa uang bukan hanya mengubah hidupnya secara materi, tetapi juga menguji hubungan antar manusia di sekitarnya. Ia mulai memahami bahwa persahabatan sejati bukanlah tentang apa yang bisa ia berikan, tetapi tentang bagaimana orang-orang tetap berada di sisinya, baik dalam kesederhanaan maupun kemewahan. Suseno bertekad untuk menjaga hubungan yang tulus dan memisahkan mereka yang hanya datang karena uang. Seiring berjalannya waktu, Suseno mulai merasakan godaan dari gaya hidup baru yang ditawarkan oleh uang miliaran rupiah di tangannya. Ia yang sebelumnya hidup sederhana, tanpa pernah bermimpi memiliki kemewahan, kini dihadapkan pada peluang untuk menikmati hal-hal yang dulu hanya ia lihat di majalah atau televisi. Tawaran membeli barang-barang mewah dan memasuki dunia kelas atas terus berdatangan, menggoda hatinya untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Salah satu titik awalnya adalah ketika seorang kerabat mengajaknya ke sebuah showroom mobil mewah di Jakarta. "Pak, coba lihat mobil ini. Cocok sekali untuk seorang kapten seperti Bapak," dikata si kerabat sambil menunjuk sebuah sedan berkilau dengan harga selangit. Awalnya, Suseno hanya ingin melihat-lihat, tetapi penjelasan penjual tentang keunggulan mobil itu membuatnya tergoda. Sekali-kali menikmati hasil jerih payah, tidak apa-apa, kan? Pikirnya. Ia akhirnya membeli mobil itu, meskipun hati kecilnya masih ragu. Tidak berhenti di situ, gaya hidup baru ini mulai merambat ke hal-hal lain. Suseno dan keluarganya mulai makan di restoran mahal, sebuah pengalaman baru yang terasa menyenangkan. Istrinya, yang sebelumnya selalu memasak di rumah, kini mulai menikmati kemudahan memesan makanan. Anak-anak mereka juga mulai meminta barang-barang yang lebih mahal, dari pakaian bermerek hingga gadget terbaru. Meski Suseno mencoba mengontrol pengeluaran, perlahan uangnya mulai mengalir lebih cepat dari yang ia perkirakan. Namun, tidak semua godaan berjalan mulus. Di satu sisi, Suseno mulai merasakan tekanan sosial dari lingkungannya. Beberapa orang menganggapnya sombong karena membeli mobil mewah, sementara sebagian lainnya memandangnya dengan iri. Komentar-komentar negatif itu membuat Suseno merasa tidak nyaman. Ia mulai mempertanyakan keputusannya untuk mengikuti gaya hidup yang lebih mewah. Apakah ini benar-benar kebahagiaan, atau hanya tekanan dari lingkungan, pikirnya. Sementara itu, istrinya mulai menyadari bahwa perubahan gaya hidup ini perlahan mengubah dinamika keluarga mereka. "Pak, kita tidak seperti ini dulu.
Anak-anak mulai terlalu dimanjakan, dan kita sering lupa akan hal-hal sederhana yang dulu membuat kita bahagia, jika tanya suatu malam. Perkataan itu membuat Suseno terdiam. Ia menyadari bahwa ia telah terbawa arus, mencoba menikmati kemewahan tanpa memikirkan dampaknya bagi keluarganya. Perlahan, Suseno mulai mengambil langkah mundur. Ia membatasi pengeluaran dan kembali fokus pada tujuan awalnya, menggunakan uang ini untuk masa depan keluarga. Mobil mewahnya tetap ia simpan, tetapi ia menggunakannya dengan bijak. Ia juga mulai menanamkan nilai-nilai kesederhanaan kembali kepada anak-anaknya, mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari barang-barang mahal. Godaan gaya hidup baru memang sulit dihindari, tetapi Suseno bertekad untuk tidak kehilangan jati dirinya di tengah segala perubahan. Setelah berusaha mengontrol gaya hidupnya, Suseno mulai berpikir tentang cara mengelola uangnya agar tetap bertahan lama. Saran dari teman-teman dan kerabat untuk berinvestasi terus berdatangan. Sebagian mengusulkan investasi di properti, sementara yang lain menawarkan bisnis dengan keuntungan menggiurkan. Namun, karena kurangnya pengalaman dalam dunia keuangan, Suseno merasa bingung. Ia tahu bahwa keputusan yang salah bisa membawa kerugian besar, tetapi ia juga tidak ingin uangnya hanya diam di bank tanpa menghasilkan apa-apa. Suatu hari, seorang kenalan memperkenalkan Suseno kepada seorang pengusaha yang mengklaim memiliki proyek properti besar. "Pak Suseno, ini peluang emas," diujar si pengusaha dengan penuh percaya diri. Ia menjelaskan tentang pembangunan perumahan di pinggiran kota yang, menurutnya, akan memberikan keuntungan berlipat dalam waktu singkat. Modal Bapak hanya sebagian kecil dari proyek ini, tetapi hasilnya bisa berkali-kali lipat, jika tanya. Tawaran itu terdengar sangat menggiurkan, dan Suseno hampir saja setuju. Namun, sebelum mengambil keputusan, ia teringat nasihat seorang teman untuk selalu berhati-hati. Suseno pun memutuskan untuk meminta pendapat dari rekan lamanya, Sersan Arif, yang dikenal bijaksana. "Pak Kapten, tawaran seperti itu sering terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Jangan mudah percaya tanpa memeriksa latar belakangnya dulu," kata Arif. Mendengar saran itu, Suseno menyelidiki lebih jauh tentang proyek tersebut dan menemukan bahwa si pengusaha pernah terlibat dalam kasus penipuan. Penemuan ini menyelamatkan Suseno dari potensi kehilangan besar. Meski terhindar dari jebakan investasi pertama, Suseno tetap ingin mencoba peruntungan di dunia bisnis. Kali ini, ia bertemu dengan seorang pengusaha kecil yang menawarkan kerjasama membuka toko bahan bangunan di daerah tempat tinggalnya. Ide itu terdengar masuk akal, karena pembangunan di daerah tersebut sedang berkembang. Dengan modal yang tidak terlalu besar, Suseno setuju untuk menjadi mitra. Ia menginvestasikan sebagian uangnya, sementara pengusaha itu menjalankan operasional toko. Pada awalnya, bisnis itu berjalan lancar. Toko bahan bangunan mulai dikenal masyarakat sekitar, dan keuntungan kecil tetapi stabil mengalir setiap bulan. Namun, beberapa bulan kemudian, masalah mulai muncul. Partner bisnisnya mengeluhkan biaya operasional yang meningkat dan meminta tambahan modal. Ketika Suseno mencoba memeriksa pembukuan toko, ia menemukan bahwa beberapa transaksi tidak tercatat dengan benar. Kecurigaan mulai muncul, tetapi Suseno tidak ingin gegabah menuduh. Ia memutuskan untuk mempekerjakan seorang akuntan untuk mengaudit keuangan toko tersebut. Hasil audit menunjukkan bahwa partner bisnisnya telah menyalahgunakan sebagian uang untuk keperluan pribadi. Merasa dikhianati, Suseno memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dan mengambil alih toko sepenuhnya. Meski kecewa, ia melihat pengalaman ini sebagai pelajaran berharga. Mengelola uang besar memang tidak mudah, gumamnya. Dari kejadian ini, Suseno belajar untuk lebih teliti dan tidak mudah percaya pada orang lain, terutama dalam hal keuangan. Keputusan Suseno untuk mengakhiri kemitraan bisnis dengan pengusaha toko bahan bangunan tidak datang tanpa rasa sakit. Meskipun ia berhasil menyelamatkan sebagian besar uangnya, ia merasa kehilangan lebih dari sekadar investasi materi. Kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan orang lain hancur dalam sekejap, dan ia merasa dikhianati oleh orang yang telah ia anggap teman. Kehilangan kepercayaan ini lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Ia menyadari bahwa dalam dunia bisnis, tidak semua orang berbagi nilai yang sama, dan kadang-kadang, kesetiaan bisa dibeli dengan harga yang sangat mahal.
Saat melangkah mundur dari bisnis yang gagal tersebut, Suseno merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Ia menyalahkan dirinya karena terlalu mudah percaya pada seseorang yang tampaknya meyakinkan. Berhari-hari ia merenung, berusaha memahami apa yang salah dalam proses pengambilannya keputusan. Jika aku tidak berhati-hati, bisa saja semuanya hancur, pikirnya. Pada saat itu, ia merasa bahwa keberuntungannya mulai berkurang, dan ia harus lebih berhati-hati agar tidak terjerumus lebih jauh. Namun, di balik rasa kecewa itu, Suseno mulai menemukan pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa kegagalan dalam berbisnis bukan akhir dari segalanya. Ada nilai penting yang ia pelajari dari pengalaman tersebut. Pentingnya memeriksa setiap langkah dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan besar. Keberuntungan yang ia dapatkan melalui undian SDSB mungkin adalah hadiah dari nasib, tetapi ia sadar bahwa keberhasilan dalam hidup bukan hanya soal keberuntungan, melainkan juga tentang kebijaksanaan, ketelitian, dan kerja keras. Dukungan dari keluarganya menjadi salah satu hal yang membantu Suseno melewati masa sulit itu. Istrinya selalu ada untuk memberikan semangat dan mengingatkannya bahwa uang bukanlah segalanya. "Pak, kita sudah cukup bahagia dengan apa yang kita punya. Kita tidak perlu segala kemewahan untuk merasa lengkap," kata istrinya dengan penuh pengertian. Kata-kata itu memberikan ketenangan bagi Suseno. Ia mulai melihat bahwa kekayaan materi tidak bisa mengukur kebahagiaan yang sesungguhnya. Selain itu, sahabatnya, Sersan Arif, juga memberi perspektif baru. "Pak Kapten, kegagalan adalah bagian dari proses. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit setelah terjatuh. Uang bisa datang dan pergi, tapi pengalaman adalah sesuatu yang tak bisa dicuri siapapun," ujar Arif suatu malam saat mereka berbincang. Arif mengingatkan Suseno bahwa meskipun uang bisa memberikan kenyamanan, kebijaksanaan yang didapatkan dari kegagalan dan pengalaman lebih berharga dalam jangka panjang. Suseno mulai menyadari bahwa meskipun uang bisa memberikan banyak hal, ia tidak bisa membeli kebahagiaan sejati atau menggantikan nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup. Ia memutuskan untuk lebih bijak dalam mengelola kekayaannya, serta memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Kehilangan dan kekecewaan itu, meski pahit, akhirnya membentuknya menjadi pribadi yang lebih matang dan lebih siap menghadapi tantangan hidup ke depan. Setelah melalui berbagai pengalaman pahit dan manis, Suseno akhirnya sampai pada titik di mana ia merasa perlu untuk menata kembali hidupnya. Semua kekayaan yang ia peroleh dari kemenangan undian itu telah membawanya pada perubahan besar, tetapi kini ia sadar bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada hanya sekadar memiliki uang. Ia mulai meresapi nilai-nilai hidup yang dulu ia anggap sepele: kesederhanaan, kebahagiaan keluarga, dan kepuasan batin. Meskipun tidak mudah, Suseno merasa perlu untuk kembali mengingatkan dirinya tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Salah satu hal pertama yang ia lakukan adalah mengajak keluarganya untuk berlibur ke tempat yang sederhana, jauh dari keramaian kota dan kemewahan. "Kita akan pergi ke tempat yang tenang dan menikmati waktu bersama tanpa gangguan," ujar Suseno kepada istrinya dan anak-anaknya. Selama liburan itu, mereka menghabiskan waktu berkualitas bersama, mengobrol, bermain di pantai, dan merasakan kedamaian yang sulit mereka temui di tengah kesibukan sehari-hari. Perjalanan itu memberinya kesempatan untuk merenung dan kembali mengingatkan dirinya akan hal-hal yang paling berharga dalam hidup. Suseno mulai mengevaluasi kembali apa yang ia inginkan dari hidupnya. Uang memang memberikan kebebasan finansial, tetapi apakah itu cukup untuk membuatnya bahagia? Ia mulai menulis dalam jurnal, merinci tujuan hidupnya yang lebih besar. Bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang memberi manfaat bagi orang lain. Ia ingin menggunakan sebagian dari kekayaannya untuk membantu mereka yang kurang beruntung, berinvestasi dalam pendidikan anak-anak yang tidak mampu, dan menyumbang untuk program sosial yang ia yakini bisa membawa perubahan positif. Pada titik inilah Suseno merasa bahwa ia telah menemukan arah yang lebih jelas. Tidak lagi terfokus pada keuntungan materi semata, ia mulai merencanakan bagaimana ia bisa berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat. Beberapa bulan setelah liburan itu, Suseno mulai berhubungan dengan beberapa yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Ia memutuskan untuk mengalokasikan sebagian dana untuk mendirikan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi namun tidak mampu. Melalui langkah ini, Suseno merasa bahwa ia akhirnya bisa memberikan dampak positif bagi orang lain, dan ini memberikan kepuasan yang jauh lebih besar daripada hanya sekadar membeli barang-barang mewah.
Namun, meski sudah mulai menyusun tujuan hidup baru, Suseno tetap menyadari bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Terkadang, godaan untuk kembali ke kehidupan lama, penuh dengan kemewahan dan materialisme, terus menghampirinya. Ada banyak tawaran investasi menggiurkan yang bisa mendatangkan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun Suseno kini lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia kembali mengingatkan dirinya bahwa hidup yang penuh dengan kebahagiaan sederhana lebih bernilai daripada mengejar kesenangan sementara. Bersama dengan keluarganya, Suseno terus berusaha menjalani hidup dengan penuh kesyukuran. Ia merasa bahwa meskipun kehidupan telah memberinya banyak pelajaran, hal yang paling penting adalah tetap rendah hati dan bersyukur atas apa yang dimilikinya. Dengan tekad baru dan tujuan hidup yang lebih jelas, Suseno siap menghadapi masa depan dengan lebih bijak dan penuh rasa tanggung jawab. Ia percaya bahwa uang, meskipun penting, bukanlah segalanya. Yang paling penting adalah bagaimana ia menjalani hidup dengan integritas, berbagi dengan sesama, dan menjaga kebahagiaan keluarga. Setelah merenung panjang dan menyusun kembali tujuan hidup, Suseno merasa bahwa ia harus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa perubahan dalam dirinya tidak hanya berhubungan dengan bagaimana ia mengelola kekayaannya, tetapi juga dengan bagaimana ia memperlakukan orang lain, menjaga hubungan, dan memberikan contoh yang baik bagi generasi mendatang. Suseno mulai menata ulang cara berpikirnya, berusaha menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Sebagai seorang prajurit, Suseno sudah terbiasa dengan disiplin dan tanggung jawab. Namun, kini ia merasa perlu memperdalam kualitas-kualitas itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ia tidak lagi hanya sekadar menjalani rutinitas, tetapi mulai merenungkan bagaimana setiap langkah yang diambilnya bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Suseno mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial di sekitar tempat tinggalnya, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi mereka yang kesulitan mencari pekerjaan. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Tidak hanya di luar rumah, perubahan juga terjadi dalam kehidupan keluarga Suseno. Ia mulai lebih banyak meluangkan waktu bersama istri dan anak-anaknya, terlibat dalam kegiatan mereka, dan mengajari anak-anaknya tentang nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam. Kita harus belajar untuk berbagi, hidup dengan rasa syukur, dan menghargai apa yang kita punya, kata Suseno pada anak-anaknya saat makan malam. Ia ingin anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan memiliki rasa empati terhadap orang lain. Perubahan ini membuat ikatan dalam keluarganya semakin kuat dan penuh kebahagiaan. Suatu hari, saat menghadiri sebuah acara amal, Suseno bertemu dengan seorang pria tua yang memberi pelajaran berharga. Jangan pernah berpikir bahwa memberi itu membuatmu kehilangan. Sebaliknya, itulah yang akan memberimu kebahagiaan sejati, kata pria itu sambil tersenyum. Suseno terdiam sejenak, menyadari bahwa kata-kata itu sangat tepat. Memberi tidak hanya soal materi, tetapi juga soal waktu, perhatian, dan cinta yang diberikan kepada orang lain. Sejak saat itu, Suseno bertekad untuk terus memperbaiki dirinya dan memberikan lebih banyak kepada masyarakat. Namun, meskipun ia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, perjalanan itu tidak selalu mudah. Terkadang, keraguan datang menghampiri, dan godaan untuk kembali ke kehidupan yang lebih materialistis kadang-kadang muncul. Tetapi setiap kali perasaan itu datang, Suseno mengingat kembali tujuan hidup yang telah ia susun dengan tekad yang kuat. Kebahagiaan sejati ada dalam kesederhanaan dan memberi kepada sesama, pikirnya. Ia tahu bahwa meskipun banyak tantangan di depan, jika ia tetap berpegang pada prinsip itu, ia bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan berjalannya waktu, Suseno mulai merasa bahwa hidupnya kini lebih penuh makna. Keputusan-keputusan yang ia buat, meski terkadang sulit, membawa dampak positif bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh beban kekayaan atau status sosial, tetapi merasa bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Suseno telah menemukan kedamaian dalam dirinya, sebuah kedamaian yang datang bukan dari uang, melainkan dari sikap berbagi dan memberi dengan tulus. Bersama dengan keluarganya, Suseno terus berusaha menjalani hidup dengan penuh kesyukuran. Ia merasa bahwa meskipun kehidupan telah memberinya banyak pelajaran, hal yang paling penting adalah tetap rendah hati dan bersyukur atas apa yang dimilikinya.
Dengan tekad baru dan tujuan hidup yang lebih jelas, Suseno siap menghadapi masa depan dengan lebih bijak dan penuh rasa tanggung jawab. Ia percaya bahwa uang, meskipun penting, bukanlah segalanya. Yang paling penting adalah bagaimana ia menjalani hidup dengan integritas, berbagi dengan sesama, dan menjaga kebahagiaan keluarga. Setelah merenung panjang dan menyusun kembali tujuan hidup, Suseno merasa bahwa ia harus menjadi pribadi yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa perubahan dalam dirinya tidak hanya berhubungan dengan bagaimana ia mengelola kekayaannya, tetapi juga dengan bagaimana ia memperlakukan orang lain, menjaga hubungan, dan memberikan contoh yang baik bagi generasi mendatang. Suseno mulai menata ulang cara berpikirnya, berusaha menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan. Sebagai seorang prajurit, Suseno sudah terbiasa dengan disiplin dan tanggung jawab. Namun, kini ia merasa perlu memperdalam kualitas-kualitas itu dalam kehidupannya sehari-hari. Ia tidak lagi hanya sekadar menjalani rutinitas, tetapi mulai merenungkan bagaimana setiap langkah yang diambilnya bisa memberi dampak positif bagi orang lain. Suseno mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial di sekitar tempat tinggalnya, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi mereka yang kesulitan mencari pekerjaan. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Tidak hanya di luar rumah, perubahan juga terjadi dalam kehidupan keluarga Suseno. Ia mulai lebih banyak meluangkan waktu bersama istri dan anak-anaknya, terlibat dalam kegiatan mereka, dan mengajari anak-anaknya tentang nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam. Kita harus belajar untuk berbagi, hidup dengan rasa syukur, dan menghargai apa yang kita punya, kata Suseno pada anak-anaknya saat makan malam. Ia ingin anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan memiliki rasa empati terhadap orang lain. Perubahan ini membuat ikatan dalam keluarganya semakin kuat dan penuh kebahagiaan. Suatu hari, saat menghadiri sebuah acara amal, Suseno bertemu dengan seorang pria tua yang memberi pelajaran berharga. Jangan pernah berpikir bahwa memberi itu membuatmu kehilangan. Sebaliknya, itulah yang akan memberimu kebahagiaan sejati, kata pria itu sambil tersenyum. Suseno terdiam sejenak, menyadari bahwa kata-kata itu sangat tepat. Memberi tidak hanya soal materi, tetapi juga soal waktu, perhatian, dan cinta yang diberikan kepada orang lain. Sejak saat itu, Suseno bertekad untuk terus memperbaiki dirinya dan memberikan lebih banyak kepada masyarakat. Namun, meskipun ia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, perjalanan itu tidak selalu mudah. Terkadang, keraguan datang menghampiri, dan godaan untuk kembali ke kehidupan yang lebih materialistis kadang-kadang muncul. Tetapi setiap kali perasaan itu datang, Suseno mengingat kembali tujuan hidup yang telah ia susun dengan tekad yang kuat. Kebahagiaan sejati ada dalam kesederhanaan dan memberi kepada sesama, pikirnya. Ia tahu bahwa meskipun banyak tantangan di depan, jika ia tetap berpegang pada prinsip itu, ia bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan berjalannya waktu, Suseno mulai merasa bahwa hidupnya kini lebih penuh makna. Keputusan-keputusan yang ia buat, meski terkadang sulit, membawa dampak positif bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh beban kekayaan atau status sosial, tetapi merasa bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Suseno telah menemukan kedamaian dalam dirinya, sebuah kedamaian yang datang bukan dari uang, melainkan dari sikap berbagi dan memberi dengan tulus. Seiring waktu, Suseno mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, bagaimana ia ingin dikenang oleh orang-orang setelah ia tiada. Baginya, kekayaan materi yang dimiliki mungkin suatu saat akan habis, tetapi warisan dan nilai yang ia tinggalkan akan bertahan lebih lama. Ia mulai berpikir tentang bagaimana ia bisa menciptakan sebuah legasi yang tidak hanya menguntungkan keluarganya, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Suseno ingin hidupnya menjadi contoh bahwa keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari kekayaan, tetapi juga dari kontribusi positif yang diberikan kepada orang lain. Langkah pertama yang ia ambil adalah membentuk sebuah yayasan yang bertujuan untuk memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Yayasan itu bukan hanya untuk memberikan dana pendidikan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar keterampilan praktis yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan di masa depan. Suseno merasa bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah masa depan seseorang,
dan ia ingin memastikan bahwa lebih banyak anak muda yang memiliki peluang yang sama seperti yang ia dapatkan. Proyek ini bukanlah hal yang mudah. Suseno harus bekerja keras untuk menggalang dana dan membangun jaringan dengan berbagai pihak yang mendukung visi tersebut. Ia menyadari bahwa untuk menciptakan legasi yang kuat, ia harus memastikan bahwa yayasan ini bisa berjalan dengan efektif dan benar-benar memberikan manfaat. Setiap keputusan yang diambilnya didasari oleh pemikiran yang matang. Ia melibatkan beberapa ahli di bidang pendidikan dan sosial untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berdampak positif. Namun, meskipun tujuannya mulia, tantangan tetap datang. Beberapa pihak sempat meragukan kemampuan Suseno untuk mengelola sebuah yayasan besar. Ada yang mengatakan bahwa dia hanya seorang prajurit, bukan seorang pengusaha atau aktivis sosial. Tapi Suseno tidak patah semangat. Ia tahu bahwa niat baik dan tekad yang kuat akan membuktikan bahwa ia mampu. Dengan penuh dedikasi, ia melibatkan diri langsung dalam kegiatan yayasan, memantau perkembangan program, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Ia juga mengundang orang-orang yang benar-benar memiliki pengalaman di bidang sosial untuk bergabung, agar yayasan ini bisa tumbuh dengan baik.